Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, judulnya begini ya, Elia dengan Yohanes Pembaptis ya. Pendapat umum mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu Elia yang akan datang. Kok bisa begitu? Karena Yesus yang ngomong. Tapi ada yang dilupakan ya. Karena ayat Alkitab itu tidak pernah salah. Ayat Alkitab itu harus teliti ya. Membaca ayat Alkitab harus teliti. Saudara-saudara, Elia versus Yohanes Pembaptis. Ceritanya ini ngobrol-ngobrol dulu pengantarnya dulu ya. Yesus dimuliakan di atas gunung di dalam Matius 17 ya toh. Di situ para murid lihat Elia sama Musa ya. Untuk apa ya ini ya? Ini dia. Untuk apa ya? Kenapa Yesus ketemunya sama Elia dan Musa? Sedangkan yang diangkat ke surga itu ada Henokh, ada Elia, ada Musa. Kenapa yang ketemu sama Yesus yang dimuliakan maksudnya berubah rupa ya toh? Kenapa Elia sama Musa? Nah, ini nanti ada maksudnya. Lalu setelah turun ya toh, Yesus berpesan begini, jangan kamu tulis ya. Udah diem-diem aja, nanti aja ya nulisnya kan gitu. Terus murid-murid pada nanya, Yesus, kenapa kalau begitu, kenapa orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu ngomong bahwa Elia harus datang? Lalu Yesus ngomong apa? Ya, Elia memang harus datang, bahkan sudah datang, tapi pada nggak tahu dan diperlakukan seenak sendiri gitu ya. Lalu murid-murid tahu yang dimaksud adalah Yohanes itu di Matius pasal 17. Ada satu kata yang sangat krusial. Matius 11 ayat 13 dan 14 ya. Itu Yesus berkata Yohanes Pembaptis itu Elia. Tetapi ada perkataan begini, jika kamu mau menerimanya. Ingat ya saudara-saudara ya. Matius 11 ayat 14, di situ ada kata-kata, jika kamu mau menerimanya, dialah Elia itu. Yohanes Pembaptis adalah Elia. Apakah Yohanes Pembaptis adalah Elia? Bersyarat jika Israel mau menerima. Soalnya di dalam Yohanes 1 ayat 20 Yohanes ngomong, aku bukan Mesias. Di ayat 21, aku bukan Elia. Tuh Yohanes ngomong begitu. Apakah Yesus salah ngomong? Enggak. Yesus kan ngomong kalau kamu mau menerima. Clear? Kalau kamu mau menerima, Yohanes Pembaptis itu Elia. Yohanes sendiri ngaku kok di dalam Yohanes 1 ayat 20, aku bukan Mesias, ayat 21, aku bukan Elia. Lalu Yesus ngomong, dialah Elia. Berarti Yesus salah dong? Enggak kan, Yesus ngomong, kalau kamu mau menerima. Kenyataannya Yahudi menerima enggak? Enggak, ya berarti Yohanes bukan Elia. Oke, sedikit mirip-mirip bolehlah. Lalu mana Pak Elia yang beneran ya? Mari kita lihat. Maleakhi 4 ayat 1. Hari itu datang menyala seperti perapian. Wah, ini lagi harinya hari yang menyala-nyala seperti perapian ya. Ayat 5. Maleakhi 4 ayat 5. Aku akan mengutus Elia kepadamu ya. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka Elia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, sehingga jangan aku datang memukul bumi. Mari kita cari tahu hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu apa. Ya, kan mesti gitu kata kuncinya. Elia ini akan datang menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat.
Wahyu 16 ayat 14. Peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Di ayat 16 disebut Harmagedon. Itu menyala-nyala seperti perapian, terbukti dong. Ya. Peperangan menyala-nyala seperti perapian. Kalau membaca dari Wahyu 16 ya, nanti di Wahyu 17 ya toh, itu anak domba akan menghancurkan memakai belerang dari langit ya. Jadi hari itu hari yang benar tergenap itu apa? Hari itu datang menyala seperti perapian betul. Ya. Oke. Jadi kapan apa yang disebut dengan kedatangan Elia ya, itu di dalam Wahyu 14 ayat Wahyu 11 ayat 4 sampai 14. Aku akan mengutus 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian. Ya, kebanyakan orang salah baca ini, ya. Yang diutus apa? 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian. 2 pohon zaitun tentu saja 2 nabi. Yaitu linknya Zakaria 4 ayat 14, kedua orang yang diurapi yang berdiri dekat Tuhan seluruh bumi. Siapa dia? Elia dan Musa. Kalau kaki dian itu 2 jemaat. Mari kita lihat ciri-cirinya. Menghanguskan semua manusia dengan api. Ini Elia ini kan seneng main api. Dulu inget nggak waktu dia dengan Nabi Baal itu ya, membakar dengan api. Kemudian menutup langit, tidak turun hujan. Ini Elia banget ini ya. Mengubah air jadi darah. Oh, ini Musa ini ya. Memukul bumi dengan malapetaka, Musa. Terus mayatnya diangkat ke surga ya, Musa sama Elia. Kalau Musa kan mayatnya nggak ditemuin, ya sama saja diangkat ke surga. Jadi saudara-saudara, ya, Yohanes Pembaptis bukanlah Elia yang akan datang itu. Karena ada satu kata kunci, jikalau kamu menerimanya. Ternyataannya kan Yahudi nggak nerima. Ya, berarti Yohanes Pembaptis bukan Elia, ya. Sebab Yohanes Pembaptis sendiri juga ngomong, aku bukan Elia. Yohanes 1 ayat 21. Lalu siapa Elia yang akan datang? Nanti pada saat menjelang Armagedon. Syaratnya adalah hari, mana tulisannya? Hari besar, yaitu hari yang maha kuasa. Jadi Yesus harus sudah jadi yang maha kuasa dulu, baru perang Armagedon. Dan itu klop dengan Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata, aku yang maha kuasa. Ketika Yesus berkata, aku yang maha kuasa, dia rupanya sudah memerintah. Di dalam Wahyu 11 ayat 17 sudah ada perjamuan kawin anak domba, lalu setelah itu baru Armagedon. Klop. Ya, nanti yang datang siapa? Nanti yang datang adalah Elia dan Musa. Jadi sebenarnya untuk apa sih Elia dan Musa diangkat ke surga? Lalu Elia dan Musa pernah ketemu Yesus, nanti dia akan nongol lagi di dalam Wahyu 11 ayat 4 sampai 14. Clear sampai sini? Ya. Ya, nanti akan nongol lagi ya, di situ ya. Ya, Wahyu 11 ayat 4 sampai 14. Ya, clear. Jadi ya, jangan sampai pada salah memahami bahwa Yohanes Pembaptis bukanlah Elia. Yesus memang mengatakan dialah Elia itu, tapi ingat ada kata-kata jikalau kamu menerimanya. Kenyataannya ya Yahudi tidak menerima, menolak kan? Yahudi menolak Yohanes ya. Clear? Jadi siapakah nanti Elia itu? Ya Elia beneran dan Musa beneran akan datang di dalam sebelum perang Armagedon, sedikit menjelang perang Armagedon ya. Makanya terpenuhi Maleakhi 4 ayat 1, hari itu datang menyala seperti perapian, ya pas perang gitu loh. Clear semua? Clear ya. Jadi sudah terjawab hal yang paling penting bahwa ternyata Yohanes Pembaptis bukanlah Elia.
kebanyakan orang tidak mengerti satu kata kunci di dalam Matius 11 ayat 14. Jikalau kamu mau menerimanya. Itu Yesus ngomong gitu, ya. Ya kalau kamu mau menerima, dialah Elia. Sebenarnya kan Yesus pengen ngomong itu dia bukan Elia, kan gitu sebenarnya. Ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Ya. Kan Yesus selalu ngomong gitu. Yesus, kenapa Elia harus datang dulu? Ya kalau kamu mau menerima itu Yohanes tuh Elia. Kan simpel tuh. Ketika Yohanes ditanya, dia nggak ngaku. Aku bukan Elia dan aku bukan Mesias, ya. Tidak berbohong tuh kata Yohanes. Aku berkata tidak berbohong lu, katanya. Baca di Yohanes 1 ya. Yohanes 1 di ayat-ayat mungkin sekitar di atasnya 20 itu kan dia bilang, aku tidak berbohong. Aku menjawab dengan sebenarnya bahwa aku bukan Mesias, aku bukan Elia. Lalu Yesus ngomong, dia Elia kalau kamu mau terima. Clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ya, silahkan Anda yang mau ikut sekolah Alkitab, silahkan. Yang mau ikut baptisan hari Sabtu di Bogor ya, antara hari Sabtu atau Minggu ya. Kalau Bandung tidak jadi Sabtu ya Bogor Sabtu. Kalau Bandung jadi Sabtu ya Bogor Minggu. Kalau Bandung jadinya Minggu ya Bogor Sabtu. Pokoknya antara Sabtu Minggu ini dua ya. Antara Bandung dengan Bogor ya. Kalau rencana awal kan Bogor Sabtu, Bandung Minggu, itu rencana awal. Tapi bisa saja nanti berkembang ternyata Bandung Sabtu, Bogor Minggu, bisa saja. Jadi beda sehari, nanti kita info makin update ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Hendita BBS. Haleluya.